Pemirsa, tiga pasangan Capres-Cawapres memulai masa kampanye Pilpres 2024 dengan mengusung program unggulannya. Apa saja strategi dan gaya yang ditunjukkan masing-masing pasangan calon? Kita akan mengulasnya dalam Fact Check. Ragam gaya memanfaatkan masa kampanye menuju karpet merah ke Istana Negara. Jadi pemirsa, kita akan pertama-tama melihat bagaimana sebenarnya jangka waktu masa kampanye ini ya. Jadi sebenarnya para Capres dan Cawapres ini memiliki masa kampanye selama 75 hari. Kita lihat di sini ya. Nah, ini dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 sebelum nanti masa tenang. Kemudian gaya seperti apa yang ditonjolkan dari para pasangan calon ini? Kita akan lihat pasangan calon nomor urut 01 atau pasangan calon pertama misalnya ya, Anies Muhaimin yang selama ini memang memperlihatkan gaya sebagai teknokrat cendekiawan pada sosok Anies. Dan ini sebenarnya sudah kita kenal dan melekat pada sosok Anies sejak lama. Lalu sosok dari Gus Imin dengan kesantriannya. Nah, kedua pasangan calon ini juga dinilai oleh banyak masyarakat santun saat berkampanye. Dan memang terlihat dari acara-acara yang dihadiri juga lebih memilih menyapa warga lewat dialog secara langsung dan juga terbuka. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Prabowo dan juga Gibran. Kita akan lihat melekat ya saat ini pembawaannya gemoy kalau kata masyarakat dan juga netizen 62 karena memang kerap berjoget di berbagai kesempatan. Namun jika Prabowo berbicara di depan publik, ini narasi berapi-api dan penuh semangat juga masih tetap ada seperti yang sudah sebelum-sebelumnya kita lihat di Pilpres yang sudah diikuti oleh Prabowo. Kemudian cawapresnya Gibran di sisi lain, ini juga menonjolkan sebagai sosok yang santuy begitu ya, santai, tidak banyak berbicara, biasa saja ya kalau kita ingat misalnya kata atau kalimat yang sering diucapkan oleh Gibran. Sementara Ganjar Mahfud pasangan calon nomor urut 03 pemirsa, kita lihat selama ini sering belusukan misalnya ya, Ganjar ini ke pasar-pasar memang menonjolkan gaya merakyat. Kalau kita lihat ini seperti keterangan yang ada di sosial medianya Ganjar, tuanku ya rakyat, jabatan cuma mandat. Sementara Mahfud MD ini juga lebih banyak menghadiri acara-acara dan juga ada juga sosok cendekiawan begitu ya dari sosok Mahfud MD ini. Nah, kita akan melihat selanjutnya pemirsa, sudah kemana sajakah ya para Capres-Cawapres ini berkampanye selama 10 hari terakhir. Kita lihat pasangan Amin atau Agus Muhaimin yang benar-benar memanfaatkan 10 hari terakhirnya untuk berkampanye keliling Indonesia. Kita lihat dari hari pertama saja sudah di Jakarta, Bogor, dan juga waktu itu Muhaimin ada di Surabaya. Kemudian diikuti oleh beberapa agenda berikutnya, misalnya juga sempat ke Pasar Kramat Jati, kemudian menghadiri PWI dan Muhammadiyah di Jakarta. Kemudian hari ke-6 ini sudah di Medan, Sumatera Utara, sementara Gus Imin waktu itu memilih ke Mojokerto, Jawa Timur, dan seterusnya sampai juga ke Aceh, kemudian Bengkulu, Sumatera, dan hari ke-10 kemarin tepatnya pemirsa itu Anies Baswedan berada di Lampung untuk menghadiri acara Desak Anies, sementara Gus Muhaimin berada di Jakarta. Jadi dibagi-bagi begitu ya jadwal kampanyenya. Sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran ini lebih banyak bertugas sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo sesuai memang jabatan yang diembannya saat ini. Dan baru memulai kampanye di hari ke-4. Dan pada saat itu juga masih bertugas sebagai pejabat negara dan baru pada siang harinya menghadiri acara Rakornas TKN dan juga TKD serta bertemu para relawan. Kemudian juga sempat ke Kabupaten Tasikmalaya, ke Jawa Barat, kemudian ke Sragen, Jawa Tengah, saat itu Gibran yang ke sana, Jakarta dan lain sebagainya. Dan lebih banyak sebenarnya ya kalau pasangan calon ini lebih banyak bekerja sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo begitu. Banyak sekali memang agenda-agenda yang harus dihadiri sebagai pejabat negara. Kemudian bagaimana dengan pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Mahfud yang memang juga sudah berkeliling ke sejumlah daerah. Hari pertama saja Ganjar ini sudah berada di Papua dan waktu itu Mahfud MD berada di Aceh. Jadi dari ujung ke ujung begitu ya, dibagi dua. Kemudian di hari kedua memang Ganjar sempat tidak berkampanye dan juga Mahfud MD menjalani peran Menko Polhukam. Tapi banyak sekali acara-acara yang dihadiri oleh kedua pasangan calon ini, misalnya juga menghadiri acara PGPI atau Persatuan Gereja, kemudian PWI, kemudian juga sempat ke NTT, ke Trenggalek, Sidoarjo, Situbondo, Palu, dan lain sebagainya. Ganjar juga sempat ke Balikpapan, Samarinda, sementara pada saat itu Mahfud harus bertugas sebagai
Menko Polhukam. Dan kemarin terakhir Ganjar ini berada di IKN atau Ibu Kota Nusantara, sementara Mahfud MD memilih untuk berkunjung melihat para pekerja migran yang ada di Malaysia. Nah, kemudian saat masa kampanye sudah berjalan selama 10 hari ini, kiranya apa saja ya pernyataan-pernyataan menarik selama masa kampanye berlangsung? Kita akan melihat yang pertama dari pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan, yang misalnya menyatakan kemarin, ya, baru tepat kemarin ini, kalau ada gagasan tak perlu berjoget, karena saat itu Anies memang ditantang berjoget atau ditanya berjoget ya kepada oleh salah satu masyarakat yang hadir di kampanyenya dengan tajuk Desak Anies bersama anak-anak muda Lampung. Joget aja Pak gitu ya. Kemudian Anies menjawab kalau ada gagasan tak perlu berjoget, karena sempat juga ada yang mengatakan wah Anies kan nggak pernah berjoget. Nah kemudian dijawablah seperti ini oleh Anies Baswedan. Nah kemudian dari pasangan calon nomor urut 2 yang sempat viral nih kalau kita lihat selama beberapa hari, Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo saat ini, itu sempat mengunjungi pondok pesantren Asidikiyah Tangerang, Banten pada tanggal 4 Desember lalu, mengatakan begini, ketika hamil harus dicek ya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak, ketika anaknya lahir sampai 2 tahun asinya terpenuhi enggak berat badannya. Yang sontak memang ini viral, bahkan sempat menjadi bulan-bulanan di media sosial karena seharusnya ya asam folat bukan asam sulfat. Asam sulfat ini merupakan zat berbahaya, jadi jauh berbeda. Meski demikian, Gibran sudah meminta maaf dan menyampaikan siap dikoreksi. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang juga merupakan pasangan calon pertama yang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, kemarin ini mengatakan, saya sampaikan tadi dari awal ya, saya di sini yang pertama untuk menunjukkan komitmen itu. Maksudnya komitmen itu adalah ketegasan Ganjar yang menyatakan siap melanjutkan program Ibu Kota Nusantara. Nah pemirsa, itulah tadi serba-serbi serta ragam gaya, strategi dan tentu saja janji-janji dari masing-masing pasangan calon. Apapun itu, yang jelas strategi yang digunakan para kandidat calon presiden, calon wakil presiden selama masa kampanye pemilihan presiden sah-sah saja. Asalkan tidak melanggar aturan kampanye sesuai undang-undang dan tentunya diharapkan tidak ini menjadi kampanye yang terkendali serta tidak memicu keretakan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.